Hai guys, perkenalkan nama saya Susana Erlento. Saya mahasiswa semester 4, Prodi Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai psikologi forensik. Jadi, menurut Kode Etik Psikologi dan juga para pakar ahli psikologi forensik merupakan salah satu bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasikan dalam bidang hukum. Nah, psikologi forensik ini sangat terkait loh dengan sistem hukum di suatu negara. Di Indonesia sendiri, psikologi forensik berperan dalam 4 bidang, yaitu yang pertama di bidang kepolisian, yang kedua di bidang kejaksaan, yang ketiga di bidang pengadilan, dan yang keempat di bidang lapas dan bapas. Yang pertama di bidang kepolisian, psikologi forensik berfungsi untuk membantu proses penyelidikan. Yang kedua membantu proses penyidikan, dan yang ketiga melakukan pemeriksaan dan dukungan psikologis terhadap saksi. Yang kedua di bidang kejaksaan, psikologi forensik berfungsi untuk melakukan layanan psikologis terhadap terdakwa dan saksi korban, anak atau remaja, dan juga dewasa dalam rangka menyusun dakwaan atau penuntutan. Yang ketiga di bidang pengadilan, psikologi forensik berfungsi untuk yang pertama, melakukan keterangan atau memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli terkait dengan hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli ketika tidak ada dokumen pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan konsep psikologis sesuai kompetensinya. Yang keempat, di bidang lapas dan bapas, psikologi forensik berfungsi untuk yang pertama melakukan asesmen pada saat awal masuk dan intervensi pada warga binaan di lapas. Yang kedua, melakukan asesmen pada saat PB. Yang ketiga, melakukan pendampingan pada keluarga warga binaan pada saat menjelang PB. Dan yang keempat, melakukan advokasi terhadap petugas lapas atau bapas. Tahap-tahap untuk menjadi seorang psikolog forensik itu tidak mudah loh guys. Kita harus menempuh beberapa pendidikan, yaitu yang pertama kita harus mendapat gelar sarjana psikologi. Yang kedua, kita harus menempuh pendidikan magister psikologi dengan peminatan psikolog forensik atau psikologi forensik. Yang ketiga, sarjana hukum, namun itu tidak terlalu wajib. Yang keempat, kita harus mengambil profesi psikolog. Dan yang terakhir, kita harus menempuh pendidikan S3 doktor psikologi. Sekedar info nih guys, buat kalian semua yang ada di rumah. Kalau sekarang di Indonesia ini sangat kekurangan tenaga ahli psikolog forensik. Sedangkan kita tahu bersama bahwa kasus tindak pidana di Indonesia ini sangatlah banyak yang membutuhkan tenaga ahli psikolog forensik. Oleh karena itu guys, kalau kalian semua tertarik dengan psikologi forensik, ayo sekolah biar tenaga ahli psikolog forensik di Indonesia ini bertambah banyak. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan psikologi forensik ialah yang pertama, profiling psikologi pada pelaku anak dan residivis anak di Lapas Anak Blitar yang dilakukan atau yang diteliti oleh Probowati, Hartanti, Sugoto, dan juga Rahaju pada tahun 2013. Yang kedua, penelitian tentang kejahatan dan dengan tanpa kekerasan ditinjau dari ACE yang diteliti oleh Wilona, Probowati, dan juga Ayuni pada tahun 2019. Teman-teman, sekian dari video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai psikologi forensik. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan memberkati kita semua.